Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah ku dengar obrolan dari temanku itu, pikiranku mengendap-endap di benakku sepanjang malam. Saat aku bekerja, tubuhku bergerak otomatis, mencuci bus satu persatu. Tetapi pikiranku sibuk memikirkan ide yang baru saja ku dengar itu. Apakah mungkin? Apakah aku berani melakukan hal seperti itu? Gumamku dengan sendiri. Setelah pekerjaan selesai, kami duduk sejenak di pinggir terminal. Aku, Ari, dan beberapa teman lainnya menikmati kopi murah yang kami beli dari pedagang di terminal. Aku mencoba membuka pembicaraan, meski hati masih diliputi keraguan. Ari, soal tetanggamu yang donor ginjal itu, apa dia nggak takut? Maksudku, bukankah itu beresiko? Gimana kalau nanti ada komplikasi atau penyakit apa? Ari hanya tersenyum tipis mendengar itu. Ya pasti ada risikonya lah. Tapi katanya sih kalau diurus dengan baik, donor ginjal itu relatif aman. Toh kita bisa hidup normal dengan satu ginjal, asal kita jaga kesehatan. Tetanggaku juga sih udah konsultasi ke dokter, jadi dia tahu resikonya. Tapi yang bikin dia nekat, ya karena dia butuh uang juga sih. Kalau nggak ada kebutuhan mendesak, siapa juga yang mau ambil resiko kayak gitu, ya kan? Aku mengangguk berpikir lebih dalam. Di dalam hatiku ada suara yang membisikkan bahwa ini adalah kesempatan yang bisa kutempuh. Namun suara lain yang lebih bijak terus mengingatkanku akan resiko besar yang mungkin terjadi. Tapi kalaupun aku berhasil, semuanya akan berubah. Aku mungkin bisa saja membuka usaha, mungkin sebuah kios kecil atau bahkan toko perabotan sendiri. Aku juga bisa mengubah nasib keluargaku, membahagiakan ibu mertuaku, dan memberikan dia apapun yang dia mau. Serta yang paling penting, agar ibu mertuaku berhenti merendahkanku lagi. Kalau lo ada di posisi tetangga lo bakal berani gak, Ri? Tanyaku lagi kepada temanku, mencoba mendalami situasinya. Ari terdiam sejenak memikirkan pertanyaanku. Kalau gue gak punya pilihan lain, mungkin sih iya. Apalagi kalau buat keluarga gue mungkin bakal nekat. Tapi itu kan keputusan besar, pastinya harus dipikirin matang-matang. Mendengar itu aku pun hanya mengangguk dengan pelan. Namun di dalam hatiku, keputusan gila itu perlahan mulai terbentuk. Malam itu setelah perbincangan dengan teman-temanku telah selesai, aku pulang dengan hati yang diliputi kegelisahan. Sementara istriku yang sudah tidur ketika aku sampai di rumah. Jadi aku tidak membicarakan apapun tentang hal ini kepadanya. Pikiranku saat itu terus dipenuhi oleh bayangan bagaimana hidup kami akan berubah jika nantinya aku bisa mendapatkan uang dari menjual ginjalku ini. Di kamar aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi Puji yang sudah tertidur dengan lelap. Wajahnya tampak tenang, tanpa sedikit pun tahu tentang pergulatan batin yang sedang aku alami saat ini. Aku ingin sekali membuatnya bahagia, ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tanpa perlu lagi mendengar ibu membandingkanku dengan orang lain. Aku terdiam lalu bangkit perlahan dari kamar. Aku berjalan ke cermin di sudut kamar. Di sana aku memandang diriku sendiri. Tubuh yang semakin kurus karena kerja keras, serta mata yang tampak lelah, dan juga pikiran yang semakin gelap memikirkan hal itu. Apakah ini benar-benar jalannya? Bisikku pada diriku sendiri. Di satu sisi aku tahu ini sangat berisiko besar. Aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu jika nantinya ada komplikasi setelah operasi. Tapi di sisi lain aku juga tahu bahwa selama ini semua usahaku seolah sia-sia di mata ibu mertuaku. Setiap kali aku berhasil melakukan sesuatu, dia pasti selalu meminta lebih.
Aku merasa seperti dikejar bayangan yang tidak pernah bisa kugapai. Singkatnya, semalaman ini aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar memikirkan segala kemungkinan. Bagaimana jika aku benar-benar menjual ginjalku? Dengan uang itu, aku bisa membuka usaha baru. Aku juga mungkin bisa mulai hidup lebih mandiri, tanpa harus bergantung pada pekerjaan sales yang tidak memberikan penghasilan stabil ini. Namun di sisi lain, aku juga tahu betapa bahayanya ini. Karena ginjal adalah bagian vital dari tubuhku. Dan jika tanpa perawatan yang tepat, resikonya bisa sangat besar. Aku juga memikirkan istriku. Bagaimana nantinya jika terjadi sesuatu kepadaku? Bagaimana kalau operasi itu tidak berjalan dengan lancar? Apakah dia akan bisa menerima keputusan gilaku ini? Apakah dia bisa hidup tanpa aku? Malam itu aku terjebak dalam dilema yang besar. Aku ingin sekali memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Namun di sisi lain, aku juga tahu bahwa menjual organ bukanlah solusi yang mudah atau tanpa resiko. Hari berhari berlalu dengan cepat, dan aku semakin terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Pagi hingga malam aku bekerja sebagai sales perabotan. Dan ketika malam telah tiba, aku harus berpindah ke terminal untuk mencuci bus. Semua aku lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk membuat ibu mertuaku merasa bangga. Namun di dalam diriku, tekad untuk mengambil langkah gila semakin menguat. Semakin sering aku berpikir tentang menjual ginjal. Aku semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib kami. Dalam setiap kesempatan yang ada, pikiranku selalu melayang pada ide tersebut. Saat itu saat menagih cicilan di rumah-rumah ibu-ibu yang seringkali menuntut lebih banyak dari yang mampu kuberikan. Aku berusaha menahan perasaan murung dan berat di dada. Kebanyakan dari mereka meskipun tak memiliki banyak uang, tampak hidup dalam kenyamanan yang tidak dapat kulakukan untuk keluargaku. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Puji dan ibunya semakin membakar semangatku. Singkatnya, pada suatu siang saat aku sedang menagih cicilan di rumah Bu Lina, aku memutuskan untuk memanfaatkan waktu senggangku itu. Setelah mengumpulkan pembayaran dari Bu Lina, aku berpikir untuk meluangkan waktu sejenak untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Pikiranku masih dipenuhi dengan keraguan dan juga pertanyaan. Apa benar ya, aku aman hidup dengan satu ginjal? Lalu, bagaimana prosesnya? Namun dengan semangat yang baru, aku pun mengayuh sepeda motorku menuju rumah sakit. Setibanya di sana, aku langsung menuju bagian pendaftaran untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai donor ginjal. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang perawat muda yang menyambut di meja informasi. Iya, selamat siang, Bu. Ini, saya ingin menanyakan tentang proses donor ginjal. Jawabku berusaha menampilkan wajah yang tenang, meski di hatiku ada gejolak yang sangat besar. Oh, donor ginjal. Memangnya, apakah Bapak berniat untuk mendonorkan ginjal? Tanya perawat itu dengan nada ramah tetapi matanya terlihat curiga. Saya belum tahu, Bu. Saya cuma ingin tahu tentang resiko dan bagaimana kehidupan setelahnya jika seseorang hidup dengan satu ginjal. Kataku berusaha terdengar meyakinkan. Perawat itu pun mengangguk. Baik, saya bisa menjelaskan sedikit tentang itu, Pak. Biasanya, jika seseorang mendonorkan ginjal, mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Karena untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan juga tidak ada masalah medis yang mendasar. Aku mengangguk berusaha menyerap semua informasi. Jadi, apa yang terjadi setelah operasi, Bu? Apakah ada batasan dalam aktivitas sehari-hari? Setelah operasi itu, pasien biasanya disarankan untuk istirahat selama beberapa minggu. Aktivitas fisik yang berat sebaiknya dihindari, Pak, terutama dalam beberapa bulan pertama. Namun setelah itu, banyak orang bisa kembali aktivitas normal mereka. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan juga mengikuti arahan dokter. Jawab perawat itu. Apakah nantinya ada resiko jangka panjang, Bu? Maksud saya, bagaimana jika terjadi komplikasi? Perawat itu pun tampak serius mendengar jawabanku. Donor ginjal juga memiliki resiko, Pak. Beberapa orang mungkin mengalami komplikasi
seperti infeksi atau masalah dengan ginjal yang tersisa. Namun jika semuanya berjalan lancar dan pasien menjaga kesehatannya dengan baik, banyak orang dapat hidup dengan sehat, Pak, meskipun hanya dengan satu ginjal. Singkatnya, setelah mendengar penjelasan itu, aku merasakan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi informasi itu memberikan sedikit ketenangan, tetapi di sisi lain, aku masih merasa berat dengan semua resiko yang terlibat. Tapi Bu, apa ada orang yang menyesal setelah mendonorkan ginjal? Tanyaku sekali lagi, berusaha menggali lebih dalam. Perawat itu pun berpikir sejenak. Sebagian orang memang merasakan keraguan setelahnya, tetapi banyak juga yang merasa bangga karena bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Namun sangat penting untuk dipahami ya Pak, bahwa ini adalah keputusan besar. Pastikan kalau Anda sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Setelah berbincang dengan perawat, aku merasa sedikit lebih percaya diri. Ternyata ada harapan untuk hidup normal, meskipun hanya memiliki satu ginjal. Tetapi di sisi lain aku juga menyadari bahwa proses ini bukanlah keputusan yang bisa diambil sembarangan. Singkatnya, setelah aku meninggalkan rumah sakit itu, pikiranku terus berputar. Aku membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Singkatnya, setelah pulang ke rumah, aku menemukan Puji sedang duduk di dapur, mempersiapkan makan malam. Wajahnya tampak lelah tetapi ada senyum hangat ketika dia melihatku. Mas, kamu sudah pulang? Tanyanya dengan suara lembut terlihat senang ketika melihatku. Iya dek, ada yang ingin kutanyakan. Jawabku berusaha tampak santai meskipun hatiku berdebar. Kenapa mas? Ada apa? Aku baru saja ke rumah sakit untuk tanya-tanya tentang donor ginjal. Kataku menahan nafas. Istriku pun terdiam tampak terkejut. Donor ginjal? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan itu, Mas? Apakah ada yang salah? Enggak, Dek. Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Mungkin ini bisa jadi jalan untuk kita. Jawabku meskipun aku tahu bahwa itu adalah langkah yang sangat beresiko. Jalan untuk kita? Maksudnya gimana ya, Mas? Tanyanya dengan masih tidak percaya. Kalau aku bisa mendonorkan ginjal, mungkin aku bisa mendapatkan uang. Dan nantinya kita juga bisa membuka usaha baru, Dek. Kita bisa hidup lebih baik. Jelasku berharap dia bisa mengerti. Puji tampak bingung, lalu dia pun menggeleng. Tidak, Mas. Itu sangat beresiko. Kenapa kamu mau mengambil resiko itu, Mas? Kita kan bisa mencari jalan lain. Aku sudah mencoba semua cara, Dek. Aku merasa terjebak dalam keadaan ini. Dan aku tidak ingin terus seperti ini, Dek. Kita butuh perubahan. Kataku nada suaraku mulai meninggi, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Tapi Mas, hidup dengan satu ginjal itu gak mudah loh, Mas. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa kamu benar-benar siap dengan semua konsekuensinya? Tanyanya dengan matanya mulai berkaca-kaca. Puji, aku tahu ini beresiko, tapi aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku capek selalu merasa tidak cukup di mata ibumu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukan lebih. Jawabku dengan jujur meskipun rasa takut menggelayuti hatiku. Tapi Mas, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku terdiam melihat betapa pedulinya Puji kepadaku. Namun tekadku sudah terlanjur mengakar. Aku juga sudah memikirkan matang-matang. Aku rasa ini adalah jalan yang harus kuambil. Setelah percakapan itu, suasana di rumah ini menjadi hening. Aku dan Puji pun tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Sementara pikiranku masih terjebak dalam keputusan yang akan kuambil. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku pun terus bekerja sebagai sales perabotan di siang hari dan mencuci bus di terminal pada malam hari. Setiap kali aku pulang, rasa lelah selalu menyelimuti tubuhku. Tetapi di saat yang sama tekadku untuk mengubah hidup kami semakin menguat. Tepatnya pada suatu sore saat aku pulang dari menagih cicilan,
Saat itu mataku tertuju pada selembar kertas yang tertempel di tiang listrik. Tulisan di kertas itu cukup mencolok, dan aku tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan membacanya. Ternyata itu adalah kertas pengumuman tentang seorang anak dari seorang juragan kaya bernama Pak Emil yang membutuhkan donor ginjal untuk anaknya Dennis. Kertas itu menyatakan bahwa mereka akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi siapapun yang mau mendonorkan ginjalnya. Setelah membaca itu, hatiku berdebar. Pikiranku langsung melompat ke ide yang sudah lama aku pertimbangkan. Ini dia. Kebetulan sekali. Bisikku di dalam hati. Imbalan sebesar itu bisa menjadi kesempatan yang telah kuharapkan. Dengan cepat aku pun mengambil kertas itu dan bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku langsung menemui istriku. Dia saat itu tampak lelah tetapi senyumnya menghangatkan hatiku. "Dek, lihat ini," kataku sambil menyodorkan pamflet yang kutemukan. Puji pun mengerutkan dahi menerima pamflet itu. "Apa ini, Mas?" tanyanya sambil membaca tulisan di pamflet itu. Itu tentang anaknya Pak Emil. Dia butuh donor ginjal. Dan lihat, mereka menawarkan imbalan 1 miliar. Aku pun menjelaskan dengan penuh semangat. Puji menatapku dengan mata yang penuh ketidakpastian. 1 miliar? Tapi Mas, tapi itu kan sangat beresiko. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan kamu, Mas. Puji, sayang, aku tahu ini beresiko. Tapi ini kesempatan, sayang. 1 miliar itu bisa mengubah hidup kita. Kita bisa membuka usaha, bisa lebih baik dari sekarang. Kita juga tidak perlu lagi hidup dalam tekanan dan perbandingan yang selalu dilakukan ibumu. Mas, tapi ini bukan hanya tentang uang, Mas. Sudahlah, aku sudah mempertimbangkannya. Aku juga sudah berbicara dengan perawat di rumah sakit. Katanya banyak orang yang bisa hidup normal dengan 1 ginjal. Lagi pula, ini bukan hanya untuk kita. Kita juga bisa membantu anak itu juga. Jawabku dengan mengalihkan perhatian dari risiko itu. Puji terdiam sejenak terlihat murung. Tapi Mas, sudahlah. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kita butuh perubahan. Boleh ya? Saat itu Puji pun menunduk. Matanya terlihat berkaca-kaca. Baik, Mas. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu, Mas. Aku takut. Sayang, aku janji aku akan menjaga diriku dengan baik setelah ini. Dan jika kita berhasil, hidup kita akan jauh lebih baik. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Fajar pun langsung menghubungi nomor itu. Sekarang, kita harus menghubungi Pak Emil dan memberitahukan bahwa kita tertarik untuk mendonorkan ginjal. Aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk mempersiapkan ini. Kita juga akan mencari tahu lebih lanjut tentang prosesnya. Puji mengangguk dengan pelan, tetapi aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Baiklah, Mas. Aku harap kamu baik-baik saja, Mas. Sebenarnya aku tidak tega. Setelahnya kami lalu merencanakan langkah berikutnya. Kami pun akan menghubungi nomor yang tertera di pamflet dan menjadwalkan pertemuan dengan Pak Emil. Setiap detik terasa penuh harapan dan juga ketegangan. Ini adalah langkah besar yang kami ambil. Dan meskipun banyak resiko, aku merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Keesokan harinya aku dan Puji segera menghubungi Pak Emil. Setelah beberapa kami berusaha, kami akhirnya berhasil berbicara dengan salah satu asisten dari Pak Emil. Kami pun menjelaskan niat kami dan dijadwalkan untuk bertemu di rumah Pak Emil sore itu. Selama perjalanan menuju rumah Pak Emil, rasa gugup menyelimuti kami. Puji pun menggenggam erat tanganku. Singkatnya sampainya di rumah Pak Emil, kami disambut oleh seorang penjaga yang langsung mengantar kami masuk ke ruang tamu yang luas dan megah. Pak Emil memang seorang pria parubaya dengan penampilan yang berwibawa. Dia pun menyambut kami dengan ramah. Singkat cerita, setelah pertemuan yang penuh harapan dengan Pak Emil, langkah-langkahku mulai terarah pada proses donor ginjal yang telah kami putuskan. Keesokan harinya aku dan Puji berangkat ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Rasa gugup melanda, tetapi semangat untuk membantu Dennis dan mengubah hidup kami membuatku tetap tegar. Sampainya di rumah sakit, kami pun disambut oleh staf medis yang sangat profesional.
Mereka menjelaskan semua prosedur yang harus kami jalani dan memastikan bahwa kami merasa nyaman. Mas, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Sayang, aku sudah memikirkannya. Sudahlah, kamu tenang ya. Setelah serangkaian tes, akhirnya tiba saatnya untuk melakukan operasi. Aku pun dibawa ke ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Namun saat anestesi mulai bekerja dan mataku tertutup, aku merasa seolah terbang ke tempat tenang yang lebih baik. Beberapa jam kemudian saat aku sudah terbangun, rasa sakit di bagian pinggangku membuatku terkejut. Tetapi saat melihat Puji ada di sampingku, semua rasa sakit itu seolah menghilang. Dia tampak cemas, tetapi saat mataku terbuka, wajahnya pun langsung berubah menjadi senyuman. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Mas. Semuanya berjalan lancar, katanya suaranya penuh dengan kegembiraan. Dennis, bagaimana dengan dia? Apakah dia juga baik-baik saja? Tanyaku masih setengah sadar bertanya kepada istriku. Iya mas, dia baik-baik saja. Dokter bilang dia sudah keluar dari ruang operasi dan kini kondisinya stabil. Jawab Puji dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit terasa seperti mimpi. Dengan bantuan tim medis yang luar biasa, aku pulih lebih cepat daripada yang kuharapkan. Dennis juga sudah pulih dengan baik. Dan dalam waktu singkat kami berdua berada di jalan menuju pemulihan penuh. Saat kami keluar dari rumah sakit, hatiku terasa penuh dengan rasa syukur. Singkatnya beberapa minggu kemudian, setelah proses pemulihan telah selesai, hidupku benar-benar berubah. Dengan imbalan yang telah dijanjikan, aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebagai sales perabotan. Inilah adalah saat yang tepat untuk mengejar impianku memiliki toko perabotan sendiri. Di suatu sore yang cerah, aku pun mengajak ibuku berbelanja di mall. Puji mengaku setuju, dan aku juga bisa melihat betapa senangnya dia. Kami berjalan berkeliling di antara rak-rak penuh barang, dan wajah ibu mertuaku bersinar ketika melihat berbagai barang yang dijual. Mas, lihat, ini cantik sekali loh mas. Kamu pasti harus membelikan ini untuk ibuku mas, seru istriku sambil mengangkat gaun berwarna biru langit. Kalau kamu suka, kita beli aja. Berapapun harganya, hari ini semua yang kamu mau akan aku belikan, kataku tersenyum lebar. Saat itu rasanya sangat menyenangkan bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Kami menghabiskan waktu berbelanja berjam-jam, dan ibu mertuaku seakan tak mau berhenti memamerkan pakaian-pakaian yang baru saja dibelinya. Lihat ini Fajar, bagaimana menurutmu? Apa ini cocok untukku? Tanyanya sambil berputar-putar di depan cermin. Iya, cantik sekali bu. Ibu terlihat seperti model. Jawabku dengan semangat, rasa bahagia mengalir dalam diriku ketika melihat ibu mertuaku begitu gembira. Kami pun akhirnya beranjak dari mall dengan banyak kantong belanjaan. Saat kami keluar, ibu pun langsung mencium pipiku. Dia mengucapkan terima kasih kepadaku. Terima kasih ya. Kamu tahu ini kan, ini adalah hari terindah dalam hidupku. Iya bu, semua ini baru permulaan. Aku akan terus bekerja keras agar kita bisa lebih baik lagi bu. Aku juga dengan Puji. Ya bu. Kehidupan kami berangsur-angsur membaik. Dengan uang imbalan yang kuterima, aku menyewa sebuah tempat kecil untuk membuka toko perabotan. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mengatur dan mendekorasi toko tersebut agar terlihat menarik. Puji selalu mendukungku, dan dia juga sering membantu di toko saat tidak ada pekerjaan lain. Ketika toko itu akhirnya dibuka, aku merasa bangga dan juga bersemangat. Ayo dek, kita mulai, seruku pada istriku sambil membuka pintu toko lebar-lebar. Dengan bantuan beberapa teman, kami mulai menjalankan bisnis ini. Kami menjual berbagai perabotan rumah tangga yang berkualitas, dan berkat kerja keras dan pemasaran yang tepat, singkatnya bisnis kami pun cepat berkembang dengan sendirinya. Suatu hari saat aku sedang menata barang-barang di toko, ibuku datang dengan semangat. Fajar, semua tetangga sudah mendengar tentang toko ini loh. Katanya mereka semua mau datang melihat, katanya dengan penuh kebanggaan. Wah, itu luar biasa sekali bu. Nantinya semakin banyak orang yang tahu, maka semakin banyak pula pelanggan kita.
Balasku merasa bangga dengan pencapaian ini. Ibu tersenyum lebar, dan aku tahu betapa bahagianya dia saat melihat kami telah berhasil. Ibu mertuaku yang dulu sangat congkak kepadaku, sangat angkuh kepadaku, dan juga sering merendahkanku, sekarang dia malah bangga-bangga memuji diriku. Seiring berjalannya waktu, kami pun semakin dikenal di lingkungan kami. Toko perabotan kami menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak orang. Aku sering melihat ibuku berbincang-bincang dengan tetangga di depan toko, memamerkan semua yang telah kami capai. "Lihat bu, anakku sekarang sudah punya toko loh. Lihat, semua yang ada di sini berkualitas tinggi," ucapnya dengan bangga. Hingga pada suatu sore saat kami tutup toko, Puji dan aku pun duduk bersama di kursi depan. "Mas, aku tidak percaya mas, kita sudah sejauh ini. Semua yang kita impikan mulai terwujud mas." "Aku juga tidak percaya ini semua dek. Ini semua juga berkat kerja keras kita dan juga pengorbanan kita semua. Aku sangat senang." Kehidupan kami berubah drastis. Sekarang aku bukan hanya seorang suami yang bekerja keras, tetapi juga seorang pemilik bisnis. Dengan toko ini, aku bisa memberikan lebih banyak untuk Puji dan juga ibu mertuaku. Kami juga bisa merasakan kebebasan dan keamanan finansial yang selama ini kami impikan. Singkat cerita, setahun telah berlalu sejak perubahan besar dalam hidupku. Toko perabotan yang kupunya semakin maju, dan aku merasa beruntung memiliki istri yang selalu mendukungku, serta ibu mertuaku yang tak pernah ragu untuk membantu. Dalam suasana bahagia ini, kami memutuskan untuk berlibur bersama, merayakan kesuksesan yang telah kami raih. Liburan kali ini kami pilih di sebuah pantai yang terkenal dengan keindahan alamnya. Hari pertama kami di sana penuh dengan tawa dan juga keceriaan. Puji sangat menikmati momen ini. Dia berlari-lari di tepi pantai sambil sekali mengajak ibunya berfoto. Aku juga menyaksikan mereka berdua dengan senyum di wajahku. Mereka sangat bersyukur atas momen indah ini. Namun di saat hari kedua kami liburan, saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sejak pagi ada rasa tidak nyaman di bagian pinggangku. Awalnya aku mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya kelelahan setelah bermain seharian. Namun saat siang hari rasa sakit itu semakin parah. Aku mencoba untuk tetap bersemangat, tetapi tak bisa menghindari ketidaknyamanan yang telah kurasakan. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Puji saat melihatku mengerutkan dahi. "Aku tidak tahu dek, mungkin hanya kelelahan. Kita baru saja tiba. Aku juga ingin menikmati liburan ini," jawabku berusaha menampilkan senyum meski rasa sakit mulai menusuk. Namun keadaan semakin memburuk saat malam tiba. Saat itu aku merasakan sakit yang tak tertahankan. Saat itu aku tahu aku harus segera dibawa ke rumah sakit. Puji pun terlihat cemas, dan tanpa ragu dia mengajakku pergi. Sementara ibu mertuaku, dia malah tampak acuh tak acuh, seakan dia tidak memperdulikan situasi yang telah terjadi kepadaku. "Bu, kami harus pergi ke rumah sakit bu. Mas Fajar sakit," kata Puji dengan nada mendesak. "Ah, mungkin dia hanya capek. Nanti juga pasti sembuh kok," jawab mertuaku dengan nada yang datar, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan keadaanku. Setelah mendengar ucapan itu, kecewaan melanda hatiku. Namun Puji tidak menghiraukan dan tetap membawaku ke rumah sakit. Saat itu dalam perjalanan, aku berusaha menahan rasa sakit yang semakin menyengat. Setibanya di rumah sakit, aku langsung diperiksa oleh dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa ada kemungkinan komplikasi akibat donasi ginjal yang telah kujalani. Meskipun kelihatannya tidak ada yang serius, tetapi aku harus dirawat untuk beberapa hari ke depan agar aku bisa pulih dengan baik. Kabar ini membuatku menjadi cemas, terutama memikirkan dampaknya terhadap keluargaku. Sementara saat itu Puji setia didampingiku. Dia merawatku dengan penuh perhatian. "Mas, kamu harus kuat. Aku di sini selalu bersamamu, Mas," katanya sambil menggenggam tanganku. "Dek, aku minta maaf ya. Seharusnya aku lebih memperhatikan kesehatan. Mungkin ini akibatnya karena aku terlalu memaksakan diri,"
Balasku merasa bersalah. Tak lama kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah sakit, tetapi wajahnya tampak datar. Dia hanya duduk di sudut ruangan tidak menunjukkan rasa khawatir. Puji pun melihatnya dan langsung bertanya, "Ibu, kenapa ibu tidak datang lebih awal? Mas Fajar butuh dukungan kita, Bu." Iya, aku datang. Tapi kenapa sih harus berlebihan? Dia tuh juga pasti cepat sembuh kok. Tenang saja, kamu gak usah terlalu khawatir gitu deh, jawab ibu mertuaku sambil memandangku dengan pandangan yang kurang simpatik. Mendengar ucapan itu, aku pun merasakan sakit hati. Selama ini aku telah memberikan segala sesuatunya kepadanya, tetapi ketika aku sedang sakit, dia malah berbicara seperti itu. Ketidakpedulian ibu mertuaku menyakitkan, tetapi aku berusaha untuk tidak membiarkan perasaanku mengaruhi proses penyembuhanku. Saat itu hanya istriku yang terus menjaga agar aku merasa nyaman, menyiapkan makanan yang bergizi, dan membawakan buku untuk menghiburku. Setelah beberapa minggu perawatan, aku merasa kondisiku semakin baik. Rasa sakit yang sebelumnya mengganggu mulai mereda, dan dengan semangat baru aku memutuskan untuk kembali memantau toko. Puji pun mendukung keputusanku meskipun dia khawatir dengan kesehatanku. "Mas, jangan terlalu memaksakan diri. Kita bisa mengatur semuanya kok, Mas." "Aku baik-baik saja, Puji. Kita juga sudah bekerja keras untuk mencapai ini. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar," jawabku berusaha meyakinkan dirinya. 2 minggu pun telah berlalu. Aku kembali ke rutinitas sehari-hari di toko. Awalnya segalanya berjalan dengan baik, tapi saat satu sore, saat aku sedang merapikan beberapa barang di rak-rak itu, rasa pusing tiba-tiba melanda lagi. Sebelum aku bisa berbuat banyak, semuanya menjadi gelap. Aku pun terjatuh ke lantai dan seisi toko langsung panik. Ketika aku sudah sadar, aku sudah berada di rumah sakit lagi, terbaring di ranjang dengan selang infus di tangan. Suara gaduh di sekelilingku membuatku merasa bingung. Saat pandanganku telah jernih, aku saat itu melihat Puji duduk di sampingku. Wajahnya pucat dan matanya juga sembab. "Mas, kamu akhirnya sadar," serunya dengan suara yang bergetar. "Apa yang terjadi, Dek?" tanyaku dengan suaraku yang serak. "Kamu pingsan di toko, Mas. Dokter bilang kondisimu semakin kritis. Mereka harus merawatmu dengan serius sekarang, Mas," jawab Puji sambil menahan air matanya. Aku mencoba tersenyum untuk menghiburnya, tetapi rasanya semakin berat saat dokter masuk dan menjelaskan bahwa ada komplikasi serius yang terjadi akibat donasi ginjal yang pernah aku lakukan. Aku merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka juga memberitahu Puji bahwa aku perlu perawatan intensif. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi momen penuh ketegangan. Puji yang selalu ada di sampingku, merawatku, dan berdoa agar aku bisa sembuh. Namun seiring berjalannya waktu, kondisiku semakin memburuk. Tepatnya pada suatu malam aku merasa sangat lemah. Aku melihat Puji terlelap di kursi samping tempat tidurku. Dalam hati aku sangat mengkhawatirkan masa depan kami. Ketika aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan keputusasaanku, aku merasa semua harapanku mulai sirna. "Dek," panggilku dengan suara hampir tak terdengar. Puji terbangun dan di saat dia melihatku, air mata istriku pun kembali mengalir. "Mas, jangan katakan apa-apa, Mas. Kita akan melalui ini bersama. Aku akan berjuang untukmu, Mas." Aku tidak tahu seberapa lama lagi aku bisa bertahan. Dalam kepalaku bayangan hidup kami yang bahagia mulai memudar. Di luar aku bisa mendengar suara riuhnya aktivitas rumah sakit, tetapi di dalam diriku, keheningan mulai menyelimuti hatiku. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saat matahari telah terbit, aku merasakan perubahan aneh. Suara dokter dan perawat menjadi samar-samar, dan dalam sekejap, aku terjebak dalam kegelapan. Saat itu aku tahu aku tidak akan mampu melawan lagi. Dengan nafas terakhir, aku pun berusaha untuk mengingat semua momen indah bersama Puji, yang berusaha menenangkan hatiku. Saat itu semua yang terjadi setelahnya seperti mimpi buruk. Ketika berita kematianku sampai ke keluarga,
Suasana di rumah sangat suram. Puji tidak bisa menahan tangisannya saat melihatku dibawa pergi untuk dimakamkan. Dia berdiri di sisi makamku. Air matanya mengalir deras. Wajahnya juga dipenuhi oleh kesedihan. Mas, aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Semua yang kita impikan, semua kenangan kita, Mas. Ishak Puji suaranya tercekat. Mas Fajar, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup tanpa dirimu? Puji berteriak, hatinya pun terasa hancur. Sementara di tengah suasana duka, ibu mertuaku datang, menyalakan api kemarahan dalam hatiku. Dia hanya berdiri di samping tampak acuh. Melihat Puji merana, dia malah berbicara dengan nada datar. Puji, sudahlah, kamu jangan bersedih lagi. Sudah saatnya nanti kamu berpikir untuk kamu menikah lagi, cari suami yang kaya, agar usaha kita bisa berkembang. Air mata Puji semakin deras saat mendengar ucapan ibu mertuaku. Bu, apa yang kau katakan, Bu? Mas Fajar baru saja pergi, dan ibu malah ingin aku menikah lagi. Aku tidak nyangka ya ibu, sekejam itu ternyata. Teriak Puji dengan marah. Tapi, aku hanya berpikir tentang masa depanmu, nak. Kamu perlu seseorang yang bisa memberikanmu hidup lebih baik. Jawab ibuku dengan acuh tak acuh. Masalahku bukan tentang uang, Bu. Ini tentang cinta dan kehilangan. Aku mencintainya. Kenapa ibu tidak mengerti? Teriak Puji, suaranya penuh dengan kepedihan. Saat itu ibu mertuaku hanya mengangkat bahu, tampak tidak peduli dengan kesedihan yang menyelimuti Puji. Hatiku merasakan kemarahan yang mendalam. Meskipun aku tidak bisa lagi berbicara atau melakukan apapun, segala yang terjadi seakan menjadi gambaran jelas tentang bagaimana sikap ibu mertuaku yang egois. Dalam keheningan itu, aku merasa dunia ini tidak adil. Puji yang sudah berjuang keras untukku dan keluarga kami, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Semua harapan dan impian kami seolah hancur berkeping-keping. Saat proses pemakaman berlanjut, Puji, wajah yang selalu ceria dan penuh harapan, kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Hatinya ingin berteriak, ingin memberitahunya bahwa aku akan selalu mencintainya, meskipun kini aku sudah tiada. Saat peti telah ditutup, Puji merasa semua kebahagiaan yang pernah dimilikinya seakan ditarik pergi. Puji pun menutup mata dan berdoa, berharap bahwa Fajar bisa menemukan kebahagiaannya di sana. Dan di sisi lain, Fajar juga berharap, meskipun tanpa dirinya, semoga Puji bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Mas, aku akan selalu di sini, Mas. Aku janji, Mas. Aku akan merawat anak kita yang ada di kandunganku ini, Mas. Ternyata Puji ini sedang mengandung. Dan singkatnya setelah kepergian Fajar, memang dunia Puji seakan runtuh. Hatinya hancur. Dan juga setiap hari ia merindukan senyuman dan tawa dari suaminya. Hingga singkatnya pada suatu sore setelah pemakaman Fajar itu, ibu mertuanya mendesak lagi. Puji, kamu masih muda. Kamu harus menikah lagi. Cari pria kaya yang bisa menjaga usaha ini, nak. Dan kamu juga kan sedang mengandung. Kasihan anak kamu, harus punya bapak. Tapi Puji memandang ibunya dengan mata penuh air mata dan keteguhan. Bu, aku mencintai Mas Fajar. Cinta kami tak akan pernah tergantikan oleh harta atau orang lain, Bu. Aku akan terus menjalani hidup ini dengan mengenang dia, tanpa perlu mencari pengganti. Dan aku juga akan merawat anak ini, Bu. Cerita pun tamat. Akhir cerita ini adalah pelajaran bagi semua, bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terkadang orang-orang terdekat yang kita harapkan untuk mendukung kita justru malah menunjukkan sifat aslinya saat kita mengalami masa-masa sulit. Namun cinta sejati akan selalu dikenang, meskipun terpisah oleh waktu dan juga ruang. Dan dari kisah ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.